agar iman selamat dari fitnah Duhaimah. Ketika fitnah Duhaimah menamparkan seluruh umat Islam, sungguh tiada tempat mencari perlindungan selain kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah lah yang mampu membentengi keimanan kaum muslimin dari goncangan badai fitnah iman itu. Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat berlangsungnya fitnah Duhaimah, kebutuhan paling utama bagi setiap muslim ialah istiqomah di atas iman dan Islam. Inilah kebutuhan paling penting daripada kebutuhan pokok makan, minum, pakaian, ataupun kebutuhan tempat tinggal. Jika hanya kebutuhan makan dan minum yang tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah matinya jasad. Sedangkan setiap orang memang pasti akan mati jasadnya. Dan kematian jasad ini tak akan membawa akibat yang panjang di akhirat kelak. Namun jika kebutuhan akan istiqomah yang tidak terpenuhi, sehingga hati tak mampu lagi menerima keimanan, maka yang terjadi adalah kematian hati. Jika sebuah hati telah mati, fisik hanya akan menjadi sebuah kuburan bagi ruhani belaka. Layaknya sebuah mayat berjalan, memiliki fisik, tetapi tidak berhati. Ketika hati telah mati, manusia akan memasuki fase kehidupan bangsa hewan, yang obsesinya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan nafsu birahi belaka. Bagi mereka, hidupnya hanyalah untuk nafsu kantong, perut, dan bawah perut. Jika sudah gitu, tidakkah nilai seorang manusia akan meluntur, tergantikan oleh nilai-nilai kesetanan dan kebinatangan? Bahkan Allah telah berfirman yang artinya, mereka itu binatang ternak. Bahkan lebih sesat, hina lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Manusia yang hidup seperti binatang adalah manusia-manusia yang hatinya lalai dari agama dan petunjuk Allah. Itulah ciri khas hidupnya orang-orang yang terkena fitnah Duhaimah. Bahwa menjual iman dengan secuil kenikmatan duniawi menurut mereka bukanlah sebuah perkara yang besar. Ya, inilah yang membuat mereka rela menukar keimanan ketika waktu pagi masih beriman, namun di waktu sore telah menjadi kafir. Uzubillah. Mempertahankan keimanan merupakan suatu hal yang amat sulit. Jual beli keimanan telah menjadi perkara yang biasa. Jangankan berusaha meningkatkan iman, teman yang dulu membersamai saja telah hilang. Mempertahankan keimanan sama seperti melawan arus mayoritas masyarakat. Layaknya melawan arus air, berusaha untuk tidak tenggelam atau terseret arus. Maka kita harus berpegangan dengan sebuah tiang yang kokoh dan kuat. Dan tiang itu adalah doa dan zikir. Mengapa harus doa dan zikir? Karena hati manusia mudah terbolak-balik sesuai kehendak dan hikmahnya. Hati layaknya sehelai bulu yang diombang-ambingkan oleh angin. Sementara keimanan adalah sebuah permata berharga yang tersimpan di dalam hati. Karena hati senantiasa berubah dan tidak stabil, maka keimanan pun rentan mengalami perubahan. Dibutuhkan penjagaan dan perawatan yang ekstra. Salah satunya adalah meneguhkan keimanan dengan cara mengilmui dan istiqomah dalam mengamalkan kebenaran. Karena iman adalah sebuah karunia yang amat besar sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada hambanya. Pada saat berlangsung fitnah Duhaimah, keimanan dan petunjuk ini berada dalam ancaman besar. Orang yang gagal mempertahankannya bahkan rela menjualnya dengan harga yang sangat murah.
Dan orang yang sedikit beruntung, akan mengalami penurunan iman sampai kadar tertentu. Dan yang lebih sedikit lagi bahkan teramat sedikit, ialah orang yang mampu meningkatkan kualitas keimanannya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang teramat sedikit tersebut. Amin. Salah satu cara terbaik menjaga hubungan dengan pencipta kita adalah dengan doa dan zikir. Karena dialah yang menguasai hati manusia. Dengan terpanjatnya doa dan zikir tersebut, akan ada perasaan awas diri dan waspada, muraqabah. Ia akan menjaga hatinya dengan ketat, agar tidak mudah tercemari oleh virus-virus yang mampu menyerang keimanan. Ia tak akan rela menjual imannya dengan hal duniawi, setelah memohon kepadanya. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk. Dengan adanya rasa tak rela tersebut, ia akan terus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan melawan arus. Walau godaan untuk berbalik arah dan mengikuti arus sudah sedemikian besarnya. Karena baginya, rahmat Allah ialah yang paling utama adalah istiqomah di atas keimanan. Setelah sebelumnya dikaruniai keimanan dan petunjuk. Dengan kesadaran yang seperti inilah, doa dan zikir yang ia panjatkan akan membuahkan hasil sebagaimana pengharapannya. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sumber Zulkifli.com